Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gio Febri Pratama dengan NIM 2415050073. Baiklah, saya akan membuat video mengenai bacaan qiraat Imam Hafs dan perbedaannya dengan riwayat Warash dan juga Qalun. Yaitu saya akan membacakan pada surah Al-Ghasyiyah sebagai tugas UAS ilmu qiraat. Baiklah, saya akan memulai dengan membacakan menurut riwayat Hafs. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma izin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiya fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufa wa zarabiyyu mabthutha. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara qiraat Imam Hafs pada surah Al-Ghasyiyah ini dengan qiraat riwayat Qalun, yaitu perbedaannya terdapat pada ayat yang ke-11, yaitu adanya naqal di sana, yang mana pada lafaz la tasma'u menurut Imam Hafs dibaca dengan la tasma'u fiha laghiyah, yaitu pada huruf ta itu fathah, dan juga pada ta marbutah di akhir ayat juga fathah tain. Nah, jadi menurut riwayat Imam Qalun, ta itu diganti harkatnya dengan dhammah. Jadi dan juga pada ta marbutah di akhir ayat juga diganti dengan dhammah, yaitu bacanya la tusma'u fiha lawiyah, menjadi tusma'u bukan tasma'u. Di sana letak perbedaannya. Yang kedua, perbedaannya dengan Imam Hafs pada riwayat Qalun, yaitu pada inna ilaina iyabahum. Di Imam Hafs inna ilaina iyabahum, nunnya itu panjang,
sedangkan di Imam Qalun tidak dibaca panjang, yaitu inna ilaina iyabahum. Sekian perbedaan antara Imam Hafs dengan Imam Qalun di dalam surah Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu perbedaan qiraat Imam Hafs dengan qiraat riwayat Warash pada surah Al-Ghasyiyah. Yaitu terdapat perbedaan pada ayat yang pertama, yang mana di dalam menurut qiraat Warash, yaitu pada lafaz hal ataka terdapat imalah dan juga nakal. Dalam pada lafaz hal itu nakal pada huruf lam, dan juga terdapat imalah pada lafaz ta atau huruf ta. Yaitu cara bacanya hal ataka hadithul ghasyiyah. Selanjutnya juga terdapat perbedaan pada ayat keempat sampai 6, yaitu pada lafaz taslah pada ayat 4, yang kedua pada lafaz tusqa, dan juga ainin pada ayat yang kelima, dan juga pada lafaz ta'amun illa pada ayat yang keenam. Yaitu cara bacanya pada ayat yang keempat pada lafaz taslah, yaitu terdapat imalah, jadi cara bacanya tasli naron hamiyah. Pada ayat kelima terdapat imalah dan juga nakal, yaitu cara bacanya imalah pada lafaz tusqah, dan nakal pada lafaz ainin, yaitu cara bacanya tusqi min ainin naniyah. Selanjutnya pada ayat yang ke-6 pada lafaz ta'amun illah terdapat nakal, yaitu cara bacanya laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Selanjutnya terdapat nakal juga pada ayat yang ke-11, sama dengan Imam Warsh ini, sama dengan pada ayat yang ke-11 ini sama dengan Imam Qalun, riwayat Imam Qalun, yaitu perbedaannya pada lafaz la tasma'u. Di Imam Warsh dibaca la tasma'u dengan fathah ta, sedangkan di Imam Warsh dan Imam Qalun tadinya dengan dhamata. Cara bacanya la tusma'u fiha laghiyah. Selanjutnya pada ayat yang ke-17 terdapat imalah. Pada ayat yang ke-17 terdapat nakal, yaitu pada lafaz ilal ibili kaifa, yaitu cara bacanya afala yanzuruna ila libili kaifa khuliqat. Selanjutnya pada ayat yang ke-20 juga terdapat nakal menurut Imam Warsh pada lafaz ilal ardi, itu cara bacanya wa ila lardi kaifa sutihat. Selanjutnya juga terdapat nakal dan juga ra tipis di akhir ayat, yaitu nakalnya pada lafaz fadzakir innama, dan ra tipisnya atau ra mukarrarah yaitu terdapat pada akhir kalimat, yaitu mudzakir. Cara bacanya
Fadzakirin nama anta mudzakir. Selanjutnya juga terdapat imalah pada ayat yang ke-23, yaitu pada lafaz tawalla, yaitu cara bacanya menurut Imam Warash, illa man tawalli wa kafar. Selanjutnya terdapat nakol pada ayat yang ke-23, yaitu menurut Imam Waras cara bacanya pada lafaz terdapat nakol pada lafaz al-akbar pada ayat yang ke-24, yaitu cara bacanya fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Hanya pada surah Al-Ghasyiyah ini, hanya itulah perbedaan antara tiga imam qiraat tersebut. Yang pertama tadi itu Imam Hafs, yang kedua riwayat Imam Qalun, yang ketiga riwayat Imam Warash. Demikianlah penampilan dari saya tentang tiga perbedaan imam qiraat tersebut. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.